fiksi ya. Nanti setelah kalian belajar hari ini, kalian akan mengamati gambar dan video tentang tokoh-tokoh yang terdapat dalam Talmula Telaga Warna. Lalu kemudian nanti bisa berdiskusi dalam kelompok untuk menyajikan laporan. Apa itu menyajikan laporan? Membuat tugas dalam bentuk laporan, teks cerita fiksi tentang asal mula Telaga Warna, baik secara lisan, baik secara tertulis, atau secara tindakan atau perbuatan. Yang visual mau membuat satu gambar bercerita, cung berapa orang yang mau menggambar? 1, 2, 3 orang. Oke. Yang auditory membuat satu cerita dengan bahasanya sendiri. Padahal bermain peran. Berapa orang? Oke. Berarti kebanyakan nanti yang bermain peran. Berarti kalau yang bermain peran nanti tugasnya berkelompok tapi dengan tanggung jawab masing-masing. Ya. Sedangkan yang tadi seperti yang menggambar nanti sendiri-sendiri ya. Nggak apa-apa ya. Nah, lalu untuk Padlan yang nanti auditori membuat cerita juga nanti sendiri, nggak apa-apa ya. Oke, siap belajar? Siap. Kita mulai ya. Ayo sekali lagi, tepuk semangat. Kerajaan yang subur dan makmur bernama Kuta Tangguhan. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang perahu yang bijaksana bernama Prabu Suwartalaya. Ia mempunyai seorang istri yang cantik bernama Ratu Purbamana. Prabu dan Ratu sangatlah dekat dengan rakyatnya. Mereka sering berkeliling ke seluruh negeri untuk melihat keadaan rakyatnya. Selamat pagi Prabu, selamat pagi Ratu. Mencoba memberi saran. Baginda Ratu, bagaimana cara mencoba untuk mengangkat anak? Tidak, Pati. Aku ingin anakku sendiri. Tidak tega melihat istrinya terus bermurung dan bersedih, sang Prabu pergi menuju ke tengah hutan yang lebat dan gelap. Mana? Cung. Ini, oke. Bermain 2, bermain 3, kelompok bermain 4, bermain peran 4. Oke. Nah, tugas kalian nanti adalah dengarkan ibu instruksinya. Untuk yang menggambar apa berarti asal mula Telaga Warna. Kalian bisa melihat ada gambar di situ. Pilih salah satu, ya. Mau yang mana boleh pilih. Lalu kemudian yang auditori boleh nanti membaca dulu bacaannya. Boleh nanti melihat laptop ibu untuk mencari cerita yang lain. Paham, Pak? Oke. Sekarang yang bermain peran perhatikan. Bermain peran juga sama. Kalian nanti melihat teks yang ada di kanan kiri belakang kalian di kelas ini. Kamu juga boleh melihat di buku tema 8. Boleh satu kelompok satu aja, 4 orang ambil buku tema 8. Lalu buat skenario-nya. Paham semuanya? Silakan kerjakan tugasnya masing-masing. Ya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sana yuklah masa berganti.
indah sekali, bukan? Kau pasti menyukainya. Kalung apa ini? Aku tidak suka kalung ini. Kalung ini jelek. Tidak, apa yang kau lakukan, putriku? Kau membuatku sangat kecewa. Kau tega tak ubah kalung ini. Pokoknya aku tidak suka kalung ini. Tidak disangka air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung itu. Kini danau itu dikenal dengan nama Danau Telaga-Warna. Asal mula telaga warna. Kakanda, mengapa kita belum diberi hubungan? Sabarlah istriku, kita tunggu saja. Tapi kita sudah menunggu lama. Aku sangat sedih. Baik. Selama Sultan, Raja terus berdoa supaya istrinya cepat diberi momongan. Dan akhirnya Tuhan mengabulkan doanya. Akhirnya, Kakanda, aku hamil. Bulan-bulan kemudian, Kakanda, anak kita perempuan. Ya, mungkin dia akan menjadi penerus di masa depan. Semakin lama putri raja semakin dewasa. Dia akan diberi hadiah berupa kalung permata yang indah. Apakah di sini ada barang-barang indah? Ada, ini adalah kalungnya yang dihiasi dengan permata yang indah. Sudah, aku akan membeli kalung. Wah, ada acara apa ini? Hadiah apa itu? Aku senang sekali. Kalung permata yang dibuat dari hadiah apa ini? Jelas sekali. Mereka terkejut dengan sikap putri. Putri raja langsung melempar kalung pemberian dari ayahnya itu. Permaisuri dan raja sangat sedih. Hingga ia menangis dengan kesegukan. Seluruh rakyatnya pun menangis karena melihat betapa putri Semanawa yang sang raja dan permaisuri. Semakin lama kesulitan menghakimi tanah mereka dan menghanyutkan permata yang berserakan hingga membentuk sebuah danau. Anehnya, warna air danau itu seperti warna kalung yang dilempar putri raja. Kini danau itu diberi nama Telaga Warna. Setelah kalian mempelajari ini, coba ceritakan. Yang menulis cerita kesulitannya apa? Fadlan, kesulitannya apa? Mencari tanda baca ya.